Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally ya. Untuk overallnya 2,87%. Mungkin lebih penting adalah daily close dari Bitcoin. Di mana kemarin, terlebih tepat jam 7 pagi tadi, dia daily close di atas dari EMA 200 dan juga di atas dari 64.278. Artinya kalau kita zoom out ya, Bitcoin berhasil membuat suatu higher high yang dibandingkan dengan Agustus kemarin. Apakah ini pertanda bahwa Bitcoin di weekly close-nya akan bisa bullish? Ya, we'll see. Nah, kalau ada yang tanya kenapa bisa kayak gini bang? Jawabannya menurut gue adalah karena data-data penting dari US kemarin. Jadi kita bisa lihat di sini durable goods order, lalu juga initial jobless claim, ya, dan juga GDP ini cenderung positif. Walaupun GDP inilah in line with expectation lebih tepatnya. Tetapi kalau kita lihat dengan data sebelumnya, ini peningkatan. Jadi kita tahu GDP ini adalah salah satu data yang sangat penting. Ini ngomongin soal ekonomi US, apakah dia melemah atau menguat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini menguat dari 1,6 begitu. Naik ke 3. Jadi ini signifikan. Walaupun sesuai dengan ekspektasi, tapi peningkatan GDP-nya signifikan. Nah, data-data ini menunjukkan bahwa kemungkinan resesi di US lebih kecil lagi, atau lebih tepatnya mengecil lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah ini pertanda bahwa the Feds berhasil membuat soft landing? Ya, jadi US nggak perlu kena resesi, maybe karena datanya mulai membaik. Ini berbeda dibandingkan dengan di 2019 kayaknya ya. Di mana di 2019 ini kita bisa lihat GDP, kita lihat aja sendiri di sini ya, GDP itu not doing good di masa-masa itu, seingat gua. Nah, di 2019 itu kan di sekitar Juli ya. Nah, jadi kalau kita di sini 2019 ya not doing that good dibandingkan dengan sekarang atau dari Juli ke sini. Nah, mulai minus nih. Mulai minus. Nah, di kita bukannya minus malah membaik begitu. Jadi ya mungkin ini adalah pertanda bahwa the Feds berhasil melakukan soft landing karena lagi-lagi nih. Ini kan dari Juli nih. Juli awalnya 2%, pelan-pelan menjadi minus 4,8, minus 5 dan seterusnya. Begitu. Jadi berbeda dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Nah, jadi ini menarik nih. Apakah kita selamat dari resesi? Ya, masih terlalu awal buat kita ketok palu ya atau apapun itulah namanya ya. Tapi membaik begitu. Nah, ini menurut gua dilihat oleh market sebagai suatu hal yang baik dan akhirnya rally begitu. Nah, mungkin yang penting juga adalah nanti di weekly close-nya ya dalam 2 hari lebih 21 jam. Apakah dia akan mantul atau enggak? Kalau dia mantul di BSB, kita udah bahas historically speaking, it's bullish. Akan membuat higher high. Itu statistiknya ya. Contohnya di mana? Contohnya itu kita bisa di sini ya. Dia retest higher high. Retest higher high. Retest mantul higher high. Lalu di sini reclaim, retest, mantul, higher high. Nah, contoh yang gagal seperti apa? Reclaim, retest, jebol, gagal mantul. Begitu. Jadi makanya penting banget untuk minggu ini apakah weekly close dari Bitcoin itu bullish atau enggak di atas dari BSB. Kalau bullish dan di atas dari BSB, ya historically speaking, very good. Ya, higher high, kita ambil lagi di sini, higher high. Lalu contoh lagi sampai di cycle sebelumnya ya, higher high, higher high, lalu di sini higher high, dan di sini reclaim ya, reclaim, retest, higher high, gitu. Sekali lagi gue harus ngomong, tidak ada indikator sempurna tentunya ya. Pernah nggak bang BSB salah? Pernah ya. Dan itu terjadi yang gue ketemu ya, itu 2 kali. Di 2014, reclaim, mantul, ternyata jebol lagi. Berarti ini fake out 1. Fake out 2-nya tuh terjadi di 2012. Dia reclaim, mantul, membuat lower low lagi ya. Nah, jadi 2 itu ya. Kalau menurut gua 2 selama 12 tahun fake out itu oke. Oke banget. Jadi ya makanya kalau gua pribadi ngelihat secara mayoritas seperti apa. Nah, secara mayoritasnya saat reclaim dan mantul akan membuat higher high. Makanya weekly close minggu ini akan menjadi sangat penting. Dan seperti yang kita tahu juga ya,
apabila terjadi pantulan di BSB, maka kita akan mengubah main scenario dari bearish menjadi bullish. Sama seperti di 2022 ya. Di 2022 kita dapat bottom di sini, kita akumulasi. Waktu di sini gue bukan bilang udah nih kita akan lanjut mantul. Enggak, gue bilang kita masih bearish scenario, kita lihat apakah dia akan mantul di BSB atau enggak. Dan akhirnya terjadi pantulan di Maret. Nah, di sini bahwa kita bergeser ya. Kita baru bergeser dari main scenario bearish menjadi bullish begitu ya. Karena kalau di TCI kita nggak akan mau tebak-tebakan ya, kita nggak akan mau tebak-tebakan dengan main scenario kita. Kita butuh konfirmasi dulu baru kita akan mengubah main scenario. Jadi nggak akan sampai kayak gini nih, last bottom, nggak mau kayak gitu gua. Ya, gua butuh konfirmasi dari market yang punya statistik bagus. Statistik bagusnya seperti apa? Ya seperti di BSB. Kalau dia berhasil reclaim dan mantul, historically speaking, higher high gitu ya. Oke, next kita akan geser dulu ke news. Ini news datang dari China ya, di mana bursa Asia siap menguat karena didorong stimulus China dan Wall Street. Kalau Wall Street kemarin udah ya. Nah, jadi kita bisa di sini ya, indeks di Asia dan juga di US kebantu nih karena stimulus dari China ini besar ya. Nah, ini mulai membantu sektor saham lah begitu ya. Nah, apakah ini akan translate well ke kripto? We still don't know karena kita tahu China punya histori yang nggak terlalu bagus dengan kripto ya. Wah, berapa kali di ban. Lu boleh cek deh berapa sering China nge-ban Bitcoin ya. Nah, tapi pada faktanya gagal terus. Nah, kalau buat lu yang pernah denger satu kalimat inilah ya. Kalau kita nggak bisa kalahin, kita ikutan. Ya, if you cannot beat them, join them. Nah, ada kemungkinan China bisa melakukan itu di cycle ini. Kalau sampai itu terjadi, ya apalagi didorong dengan ya kita tahu di China ekonominya sekarang buruk ya. Kita tahu mereka sedang kena krisis real estate begitu, di mana ini mirip seperti di US walaupun different trigger tapi sama-sama krisis ini ya, sama-sama krisis real estate di sana. Nah, mungkinkah China mencoba untuk cari liquidity atau cari ya daya beli lagi dari cryptocurrency market? We'll see. Nah, kalau sampai duit dari stimulus China itu masuk semua ke market, mungkin itu adalah hal yang diperlukan untuk kita bisa mendapatkan super cycle di cycle ini. Ya, tapi lagi-lagi kita nggak bisa berharap, itu yang pasti terjadi karena itu the best case scenario. Seperti yang kita sudah sering bahas sebelum-sebelumnya, ya kalau moto gua adalah apa? Hope for the best, prepare for the worst. Begitu. Jadi jangan kita berharap skenario terbaik itu nggak akan terjadi. Gitu. Karena kalau sampai nggak terjadi, ekstra kecewa. Tapi kalau misalkan kita berharap, udahlah, nggak usah yang terlalu paling bullish ya, tapi yang lumayan aja. Nah, ternyata tembus, ekstra happy gitu ya. Oke, selanjutnya geser ke Twitter. Untuk Twitter, kita bisa di sini SEC baru saja mengapprove BNY Mellon. Ini adalah salah satu bank terbesar dan tertua di US ya. Mungkin di Indonesia jarang dengar BNY Mellon, tapi sebenarnya ini kalau lo udah cukup lama di TradFi, ini bukan bank kecil, ini bank yang besar sekali dan salah satu yang paling tua di US ya. Nah, dia baru saja di-approve oleh SEC untuk custody Bitcoin dan kripto. Kriptonya apa aja belum tahu nih ya, tetapi bukan cuma Bitcoin. Nah, jadi lagi-lagi ya. Kalau ada orang yang banyak mengkritik, wah kripto ini nggak punya masa depan, ini cuma sekedar bubble, bla 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 bla. Oke ya, tapi ya kita bisa lihat sendiri faktanya BlackRock ya, lalu BNY Mellon, bahkan si Jamie Dimon tuh, JP Morgan aja mereka semua udah mau ya punya exposure ke kripto. Nah jadi ya kalau sampai lu nggak mau dan seterusnya nggak apa-apa, tapi ya mungkin mirip-mirip akan seperti orang-orang yang dulu, wah kita tuh nggak akan pakai internet, semua tuh TV, apa-apa TV terlalu besar, dia nggak akan mungkin kalah sama internet. Ya sekarang gue pribadi udah nggak tahu kapan terakhir kali gue nonton TV gitu kayak SCTV, RCTI, nggak tahu kapan terakhir kayak gitu ya. Ya gue pakai TV gue ya untuk nonton apa? YouTube, Netflix, jadi smart TV gitu. Jadi gue udah nggak pernah nonton regular TV gitu loh. Nonton regular TV apa ya disebutnya ya, TV biasa lah gitu ya, TV kayak SCTV dan lain-lain gue udah nggak pernah nonton lagi
gitu. Nah, jadi ya mungkin tipe-tipe orang yang bilang, wah kripto tuh nggak bisa lah, ini nggak ada gunanya, bla 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 bla. Mirip seperti orang-orang yang bilang, nggak, semua akan tetap nonton TV, internet hanya satu fase yang akan lewat. Ya, mirip-mirip kayak gitulah. Ya. Next, kita akan geser dulu ke economic calendar. Hari ini kita udah terakhir nih ya, di hari Jumat itu kita akan keluar satu data penting. Oh, enggak, ada beberapa ternyata. Ada keluar dua ya, dan ini penting, core PCE ya, core PCE yearly dan monthly. Nah, PCE ini juga mirip-mirip, PCE ini ngitung soal inflasi juga lah kasarnya, tapi dengan rumus yang berbeda lah ya. Ini akan keluar setengah 8, jadi buat lu yang punya posisi futures, setengah 8 pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP. Just in case volatility-nya bisa merusak ya, bisa merusak posisi kita gitu. Kecuali buat lo yang agresif ya monggo silakan, boleh aja, siapa tahu malah bisa ride the wave. Tapi buat lo yang agresif pun gue sarankan untuk pasang SL. Nah, SL seperti apa gue balikin ke lo masing-masing. Mau dari margin misalkan minus 5% cut loss, mau struktur ya, bebas ya. Oke. Next kita balik lagi ke TA. Untuk TA kita akan lihat dulu kondisi indeks dolar. Indeks dolar ini sekarang posisinya melemah lagi. Jadi kayaknya 101,027 kuat banget nih. Dia udah di retest banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kali di retest. Dan masih belum bisa di reclaim juga. Apakah ini akan menjadi pertanda indeks dolar akan lanjut lebih dalam lagi? We'll see ya. Terutama dengan nanti keputusan apakah The Fed akan menurunkan lagi dalam waktu dekat atau enggak interest rate begitu ya. Oke. Next, Bitcoin dominance. Bitcoin dominance kembali menguat tetapi masih belum berhasil mereclaim MA20. Nah, jadi ini masih sama nih headline-nya untuk Bitcoin dominance. Ini adalah duel antara MA20 dengan 50. Siapa yang menang? Ya kita lihat aja gitu. Kita bereaksi aja, nggak usah tebak-tebakan gitu ya. Tapi yang pasti jangan sampai kita gampang kemakan dengan altcoin season. Boleh nggak bang kita akumulasi altcoin? Boleh banget. Gua pribadi pun sekarang lagi akumulasi. Tetapi apa? Jangan kegedean begitu. Jangan sampai semua portfolio alt semua. Gitu. Karena udah banyak banget yang curhat kemarin-kemarin. Aduh bang, salah bang, gua harusnya denger ya dari 2022 70-30. Ya kayak gue pribadi ya gue santai-santai aja gitu. Kemarin wah kripto naik roller coaster, naik turun ya gue santai-santai aja. Ya karena pertama apa? Ya 70-30. Gua banyaknya di BTC dan BTC ya lu lihat sendiri turunnya berapa sih? Ya turunnya berapa? Dari all time high. Dari all time high di sini ke harga running terus sekarang cuma minus 12%. Ke harga terendah cuma minus 33. Sementara altcoins udah ada yang 40, 50, 60, 70, 80 udah ada gitu. Nah itu dia kenapa alasannya gue selalu bilang di awal dari bull market jauh lebih enak, jauh lebih tenang kita berat di Bitcoin begitu. Dan yang kedua ya gue udah TP juga. Gue udah TP BTC 3 kali, Ethereum 3 kali ya, dan banyak lagi juga yang lain gitu. Memes juga udah ada PP, kemarin kita udah bahas 3 kali juga TP ya, jadi udah tenang gitu, udah kayak kurang lebih nyaris 30% porto spot gua TP di dekat-dekat pucuk kemarin. Karena kenapa? Bukan karena gua dewa, enggak, karena keluar aja ini ya SOP TP-nya keluar gitu. Karena SOP TP ya TP gitu, makanya jadi selamat. Nah ya gitu aja sih ya, simple. Jadi trading, investing itu sebenarnya simple. Yang bikin ngejelimet tuh diri kita sendiri gitu. Karena kita pengen timing the market, pengen cuannya lebih gede. Wah, nafsu namanya ya. Nah, kalau udah pakai nafsu, itu udah bukan pakai otak, udah pakai perasaan. Kalau udah pakai perasaan, baper ke market, ditampar biasanya ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih kita akan masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lo melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya, dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi, ini limited time offer. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin sih harusnya kemarin posisi short kita dari EMA 200 sih harusnya udah beres ya, karena di BSB. Kecuali yang agresif. Yang agresif mungkin kena cut loss. Nah, jadi kita belum punya posisi futures lagi sebenarnya. Nah, mungkin kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di 64.278 sebagai support, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. Target TP boleh di sini nih sebenarnya, di angka 65.334 bisa, atau di struktur baru yang nanti terbentuk saat dia terjadi koreksi ya. Oke, itu untuk posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya ada perubahan ya. Buy limitnya jadi di 64.278, MA 200 dan di MA 20 yang sekarang sedang sangat cepat naik ke atas ya. Nah, dia naik sekarang di angka 60.905 begitu ya. Oke, itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Untuk di Ethereum kita bisa lihat di sini dia berhasil reclaim 2619 sebagai support dan udah di retest juga hari ini sebagai support ya. Nah, tinggal kita lihat apakah ini bisa tahan atau enggak. Kita lihat besok pagi, kalau besok pagi jam 7 Ethereum daily close-nya masih di atas dari 2619, kita bisa limit posisi long, retest kedua kebuka posisi longnya, dan target TP agresif di 2721, konservatif boleh pertimbangkan di 2653 ya. Itu kurang lebih setup untuk posisi futures di Ethereum ya, dan juga untuk spotnya sih ya mirip-mirip ya, 2619 di 2552 dan di MA50 itu untuk buy limit di posisi spot Ethereum ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama ini. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.